Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukiana Widya Rahma Jarwoko dari kelas 10-6. Nomor absen saya 21. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang berjudul Proyek Muatan Profil Pelajar Pancasila yang telah dijelaskan di sekolah. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan di sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen dalam profil Pancasila, yaitu berakal mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam elemen ini dilihat sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila terdapat 4 prinsip penting. Yang pertama adalah holistik. Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Kedua adalah kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri. Dan prinsip yang terakhir atau yang keempat adalah eksploratif. Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disingkat P5 merupakan pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung sesuai dengan karakteristik lingkungan sekitar agar anak memiliki kompetensi global dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, SMA Negeri 1 Talun mengambil tema tentang sampah. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk atau mudah terurai, seperti sisa makanan dan sayuran. Sampah ini bisa diolah kembali menjadi kompos. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah ini tidak mudah membusuk atau tidak mudah terurai. Contoh sampah ini adalah plastik, kertas, dan kayu. Sampah ini laku dijual kembali. Yang ketiga adalah sampah B3. Sampah ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh karena sampah ini bisa dibilang sampah yang beracun. Contoh sampah B3 adalah oli bekas dan bekas medis. Yang keempat adalah sampah basah. Sampah ini adalah sisa bahan organik yang mudah lapuk atau membusuk. Dan yang terakhir adalah sampah kering. Sampah ini digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah jenis logam seperti besi dan aluminium, dan kelompok yang kedua adalah jenis non-logam seperti kertas dan kayu. Sampah kering tidak bisa membusuk. Sekian, sampai sini saja materi tentang P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila dan sampah dari saya. Semoga kata-kata saya jelas terdengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanta Jaya.